Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi sahabat Allah. Kita akan membahas di dalam 2 Samuel 8 ayat pasal 8 dan pasal 9. Ya. Kita akan membahas dengan sebuah nats firman Tuhan yaitu di dalam ayatnya yang ke-9. Ketika didengar Tou Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kala seluruh tentara Hadadeser, ayat 10, maka Tou mengurus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam, mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah, sebab Hadadeser sering memerangi Tou dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita mengerti, yaitu menjadi sahabat. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu Tou memilih untuk tidak menjadi musuh dari Daud, tetapi Tou memilih untuk menjadi sahabat dari Daud. Ya, Tou melihat bangsa Filistin, bangsa Moab, bangsa di sini kita melihat Soba, ya, dengan raja bernama Hadadeser, itu dikalahkan oleh Daud. Bahkan walaupun Hadadeser ini punya sahabat yaitu bangsa Aram, tetap bangsa Aram itu juga dikalahkan oleh Daud. Sahabatnya itu membantu, tetapi tetap yang membantu dan dibantu pun dikalahkan bersama-sama. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tou mengerti prinsip ini. Ia mau menjadi sahabat Daud dan ia datang kepada Daud, mengucapkan selamat, memberikan sebuah hubungan persahabatan, dan dia berkata, "Aku mau menjadi sahabatmu, ini pemberianku, ini upetiku." Kalau kita membahas di dalam ayat ini bahwa ternyata menjadi sahabat itu berbicara tentang ada sebuah perbuatan, ya. Ada sebuah hal yang diberikan sebagai tanda persahabatan. Kita tahu bersama dalam Amsal 17 ayat 17 di situ dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi ada kasih yang diberikan, diberi setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terkadang kalau berbicara teman, itu hanya ada pada saat kita senang, tapi kalau kita susah tidak ada. Tetapi sahabat itu selalu ada pada saat kita susah maupun senang, dan dia memberi apa yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tou menjadi sahabat Daud, di mana ia mengirimkan upeti, ia memberi selamat tidak hanya lewat perkataan tetapi juga lewat perbuatan. Dan kalau kita melihat Daud, maka sama Bapak Ibu Saudara, Daud juga mau menjadi sahabat Allah. Buktinya apa? Di dalam ayatnya ke-11, juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Ayat 12, yakni perak dan emas dari orang Arab, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dari Jar'an yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob, Raja Soba, beserta upeti yang diberikan oleh Tou Raja Hamat, itu diberikan kepada Tuhan. Jadi ini juga berbicara bahwa ketika kita mau menjadi sahabat Tuhan, ada sesuatu persembahan. Bukan hanya ketaatan kita, tetapi apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan itu kita persembahkan kepada Tuhan. Saya bukan hanya berbicara tentang materi Bapak Ibu, tetapi hidup kita. Terkadang ketika orang masih susah, hidupnya untuk Tuhan. Tetapi ketika hidupnya sudah senang, hidupnya untuk dunia. Makanya ada ayat juga yang berkata, jangan kita menjadi sahabat dunia, kita akan menjadikan diri kita musuh Tuhan. Mari jadikan dirimu sahabat Allah. Walaupun dunia membenci engkau. Alkitab dengan jelas juga berkata, oleh karena namaku engkau akan dibenci. Tetapi percayalah, seperti Daud, dia dibenci oleh banyak orang. Orang Moab, orang Filistin, orang Aram, orang Soba. Ya. Tetapi perhatikan ini, Tuhan bersamanya, Tuhan di pihaknya, Tuhan menjadi sahabatnya, maka semuanya itu dikalahkan oleh Daud. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan itu ada sebuah ketaatan dan ada sebuah pemberian. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 9, bagaimana Daud bersahabat dengan Yonatan. Dan akhirnya anaknya Daud, anaknya Yonatan maksud saya, yaitu Mephiboset, itu dicari oleh Daud. Dan akhirnya ditemukan di tengah-tengah tempat yang susah, yaitu Lodebar. Dan ada fakta yang terjadi, yaitu apa? Kedua kaki dari Mephiboset ini timpang karena jatuh saat dia masih kecil. Tetapi Daud tetap menerima Mephiboset.
Daud ingat kepada janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Apa yang terjadi? Mephiboset diberikan seluruh kekayaan keluarga Saul. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud. Saya sempat berpikir Bapak Ibu Saudara, ketika Daud mau makan, anak-anaknya sudah berkumpul, orang-orang terdekatnya sudah berkumpul, tetapi masih belum ada Mephiboset. Saya percaya mereka belum bisa makan. Barangkali sang anak yang sudah kelaparan ya, karena barangkali gendut ya, dia berkata, "Pak, ayo kita makan. Ini enak sekali makanan di depan meja ini ya." Tetapi apa yang terjadi? Daud tetap berkata, "Kita tunggu Mephiboset." Dan terjadilah sebuah momen di mana dari ujung sana Mephiboset dengan kedua tongkatnya berjalan pelan-pelan. Tetapi Daud dan seluruh istana tetap menunggu Mephiboset sampai dia tiba di mejanya dan mereka makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan sebuah hal yang sangat indah, yaitu apa? Adanya sebuah penghormatan yang besar. Adanya sebuah janji yang ditepati. Sadarkah kita, Daud saja sebagai manusia mau untuk menepati janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Apalagi Tuhan Allah kita di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menepati janjinya bagi kita. Alkitab dengan jelas berkata, ketika engkau mendengar Yesus mengetuk pintu hatimu, maka bukalah pintu itu. Dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Waktunya akan tiba, Tuhan yang akan membawa kita ke surga. Kita akan masuk dalam hidangan perjamuan kawin anak domba. Sebuah pesta yang sangat indah di sana. Inilah yang menjadi sebuah kerinduan kita. Mari hidup ini, jadilah sahabat Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, berikanlah ketaatanmu. Berikanlah segala sesuatu yang telah engkau miliki. Persembahkanlah itu pada Tuhan. Hidupmu kepadanya. Percayalah, engkau tidak hanya akan mengalami satu kemenangan, tetapi Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan yang lebih lagi. Amin. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan, demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, perhatikan ini, saat Daud sudah capek, saat Daud sudah tidak lagi menerapkan strategi untuk bertempur, untuk menyerang, tetapi ketika ia pulang, malah ada musuh yang baru datang, yaitu bangsa Edom. Tetapi walaupun itu terjadi saat Daud pulang, Alkitab katakan dengan jelas, Daud tetap mengalahkan bangsa Edom. Dia menewaskan 18.000 orang Edom, dan orang Edom itu pun kembali ditaklukkan oleh Daud. Jadi kalau kita melihat, bukan hanya satu kali kemenangan, bukan hanya 2 kali kemenangan, bukan hanya 3 kali kemenangan, tetapi kemenangan demi kemenangan. Asalkan kita mau taat dan persembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Apakah kita mau menjadi sahabat Allah? Sudahkah kita menjadi sahabat Allah? Pertanyaan ini hendaknya kita terus renungkan dalam hidup kita. Sudahkah kita taat? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Waktu kita, hidup kita, apa yang kita miliki untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau engkau melakukannya, ada kemenangan, ada mujizat setiap hari, setiap waktu, bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, itu yang kita rindukan terjadi bagi setiap hidup kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Mari pegang tangan sahabat kita, namanya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Percaya Yesus memberiku, Yesus memberiku. Ada kemenangan bagi hidup kita, amin. Kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari yang indah ini. Setiap kami yang mendengar tayangan video ini, hamba-Mu percaya ada kemenangan bagi setiap kami. Saat kami mau taat, saat kami mau setia kepada-Mu, saat kami mau mempersembahkan
persembahan, yaitu hidup kami sebagai hidup yang kudus, berkenan dan memuliakan Engkau. Kami percaya ada kemenangan yang Tuhan akan terus berikan dalam setiap situasi peperangan yang kami alami. Walaupun kami semakin hari semakin melihat tantangan semakin berat, tapi kami percaya seperti dalam kisah Raja Daud, mulai dari Filistin, Moab, bahkan Hadadezer yang memiliki berbagai macam kereta kuda, pasukan-pasukan yang hebat, bahkan perisai yang terbuat dari emas, tetapi itu tidak menghalangi Daud untuk maju. Ia tetap maju dan ia mengalami kemenangan dari Tuhan. Kami percaya hidup ini kami harus taat. Semakin berat, semakin besar tantangan, kami tetap taat dan kami yakin tersedia kemenangan bagi kami, orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hamba berdoa bagi setiap yang sakit, kami percaya ada kesembuhan bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap yang lemah, hamba percaya ada pertolongan, kekuatan yang baru bagi kami. Kami terima kemenangan, kami terima mujizat. Di pagi hari ini kami melangkah dengan kepastian, Tuhan sahabat kami, Tuhan di pihak kami. Siapakah lawan kami? Kami akan menang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut hari baru yang indah ini. Yang percaya telah diberkati Tuhan, mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Semangat pagi ya. Immanuel, God with us. Ia menyertai kita. Bersama Yesus kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Shalom.